TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan berskala internasional multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Sejauh ini, terkonfirmasi latihan gabungan itu akan diikuti militer dari 48 negara, termasuk Korea Utara dan Korea Selatan. Beberapa negara yang direncanakan terlibat dalam latihan ini adalah China, Singapura, Australia, Korea Utara hingga Korea Selatan. Dangus Purla Warmada II, Laksamana Pertama Denny Prasetyo, menegaskan sikap Indonesia yang netral ketika disinggung soal dua negara Korea yang memiliki intensitas konflik tinggi yang bakal terlibat dalam satu latihan. MNEC 2023 mengambil tema Partnership to Recover and to Rise Stronger. Latihan skala internasional MNEC yang digelar setiap 2 tahun ini berupa latihan non-perang dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional yang tujuannya guna meningkatkan kepercayaan antar negara dan angkatan laut negara masing-masing. Selain latihan, juga akan digelar sejumlah kegiatan, misalnya pembangunan fasilitas umum atau Engineering Civic Action Program, parade kota, program budaya, pameran maritim, dan program kuliner. Secara keseluruhan, Denny mengatakan ada 17 kapal Republik Indonesia yang sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk ikut latihan itu, termasuk kapal Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo 991. Di balik itu, sebagai negara sahabat, Indonesia menganggap Korea Selatan sebagai salah satu negara penting dalam kawasan Indo-Pasifik. Negeri ini pun menyambut baik strategi baru negeri gingseng itu terkait Indo-Pasifik. Penasihat hubungan politik dan organisasi internasional untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Riza Herawardana, menjelaskan cakupan kerjasama Indo-Pasifik sangat luas dibandingkan dengan New Sultan Policy, tidak hanya bagi ASEAN, India, Australia, dan Selandia Baru, tetapi juga bagi Amerika Serikat dan Eropa. Riza Herawardana menilai salah satu yang harus dilakukan Korea Selatan, ASEAN, dan Indonesia yaitu memperkuat soft diplomasi di kawasan. Hal itu bisa dilakukan lewat pendekatan sosial dan budaya yang selama ini sudah terjalin secara baik bagi perdamaian. Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan sikap bebas aktif di mata dunia, salah satunya menggunakan pendekatan dialog. Perlu diketahui, pemerintah Korea Selatan menempatkan strategi baru dengan 3 visi, khusus untuk kawasan Indo-Pasifik, yaitu mengutamakan perdamaian, kemakmuran, dan kebebasan. Berbagai strategi baru itu diterapkan dalam 9 prioritas untuk kerjasama menggampangkan Indo-Pasifik bersama negara-negara lain termasuk Indonesia. Diplomat Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta menambahkan, beberapa strategi itu menjadi langkah nyata pemerintah Korea Selatan kepada negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Korea Selatan berupaya mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan kebebasan, perdamaian, serta kemakmuran. Ia pun menjelaskan lebih detail terkait poin kebebasan, perdamaian, dan juga kemakmuran yang digaungkan Korea Selatan dalam kerjasama Indo-Pasifik. Yang pertama, terkait kebebasan, Korea Selatan berusaha mempromosikan nilai-nilai inti terkait kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sehingga memperkuat tatanan internasional berbasis aturan. Yang kedua, soal perdamaian, Korea Selatan akan memainkan peran aktif dalam mencegah perselisihan dan konflik bersenjata, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai melalui dialog. Dan yang terakhir, yang ketiga, negeri gingseng itu akan mendukung kesejahteraan di kawasan melalui tatanan ekonomi yang terbuka dan adil. Ditegaskan pula Korea Selatan akan meningkatkan ketahanan rantai pasokan, memperluas jaringan untuk keamanan ekonomi, dan mendorong ekosistem ekonomi, serta teknologi yang kooperatif dan inklusif.